di majlis yang mulia ini, yaitu Majlis Taklim Riyadul Jannah. Hadirin sekalian, saya berkenalan dengan majlis taklim ini belum lama. Kira-kira bulan apa ya waktu itu ya? Kira-kira 3 bulan yang lalu, ketika majlis taklim kita ini akan melaksanakan kegiatan zikir di lapangan Renon, Bali, yang pada waktu itu tidak mendapatkan izin untuk melaksanakan zikir di sana. Kemudian Kiai Nur Muhammad Iskandar memberitahukan kepada saya, minta bantuan agar membicarakan kepada Kapolri izin melaksanakan zikir di sana diberikan. Tapi alhamdulillah dalam tempo 20 menit Kapolri mengizinkan kegiatan Majelis Taklim Riyadul Jannah di lapangan Renon, Bali. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus terang saya di situ jatuh cinta sama Majelis Taklim Riyadul Jannah. Mengapa jatuh cinta? Bali itu jauh, nyebrang lautan. Jamaah dari berbagai daerah datang tumplek-blek di situ. Yang lebih mengesankan adalah sangat tertib. Dan pada waktu itu saya ingat Pak Kiai Abdul Rahim mengatakan, para jamaah setelah selesai kita melaksanakan zikir, jangan lupa kebersihan harus kita jaga. Tidak boleh satu orang pun yang meninggalkan sampah. Setelah itu majelis taklim bubar dan saya mendapatkan laporan dari Kanwil Kementerian Agama di Bali bahwa betul-betul bersih lapangan itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan hari ini saya kembali kagum kepada Majelis Taklim Riyadul Jannah dengan jamaahnya. Kagumnya apa? Pada hari ini hujan. Tidak ada yang pergi dari majelis ini. Semuanya duduk rapi walaupun hujan deras turun. Ini menandakan kecintaan kita pada ilmu. Kecintaan kita pada zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya mendoakan majelis ini kepada seluruh jamaah yang ada di lapangan ini yang berhujan-hujan. Semoga setiap tetesan air hujan menjadi ampunan bagi kita semua. Semoga setiap tetesan air hujan menjadi keberkahan bagi kita semua. Semoga setiap tetesan air hujan menjadikan kasih sayang kepada kita semua. Semoga setiap tetesan air hujan, sebagaimana doa kita tadi, merupakan tetesan-tetesan hujan yang membawa husnul khotimah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, zikir itu menenangkan hati. Zikir itu menenteramkan jiwa, menghilangkan segala kegelisahan. Tidak ada kawan yang paling baik kecuali bersahabat dengan Allah. Tidak ada tempat meminta yang paling mujarab
kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sangat setia kecuali hanya Allah lah yang setia kepada kita semua. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kalau kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan datang kepada kita dengan berlari. Itulah kemurahan Allah kepada hambanya. Oleh karenanya zikir kiranya akan membawa keteduhan jiwa kita, membawa ketenangan hati kita, membawa kebahagiaan kita, bukan saja pada kehidupan di dunia, insya Allah nanti pada kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu. Biasanya kalau pemilu itu panas, persaingan ketat, tapi jangan lupakan Allah tetap bersama kita. Jangan lupakan kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah yang panas-panas, tetapi umat Islam harus tetap dingin. Umat Islam harus tetap sejuk. Umat Islam harus tetap mengawal perubahan dari bangsa ini. Perubahan itu hanya bisa kita lakukan dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, pikiran tenang, hati tulus, maka akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang dapat membawa perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi, yaitu perubahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tangan umat Islamlah bangsa ini maju atau mundur. Di tangan umat Islamlah bangsa ini dihormati oleh bangsa lain atau tidak dihormati oleh bangsa lain. Di tangan umat Islam pula lah bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar atau akan menjadi bangsa yang kecil. Saya yakin, seyakin-yakinnya, ajaran kita memberikan perhatian pada pembangunan masyarakat. Ajaran agama kita memberikan perhatian pada pembangunan bangsanya, pembangunan negerinya. Oleh karenanya tidak pantas Indonesia yang mayoritas Islam tetapi menjadi negara yang besar penduduknya, yang besar Islamnya, tetapi kecil di mata orang lain, kecil di mata negara-negara lain. Kita semua tentu tidak berharap seperti itu. Marilah dengan zikir kita bangun bangsa ini. Dengan nama Allah kita bangun Indonesia yang lebih baik. Dengan kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani perilaku yang telah Rasulullah contohkan kepada kita untuk kita implementasikan, untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari di semua bidang. Apakah itu di bidang ekonomi, di bidang agama, di bidang budaya, di bidang politik, di bidang hukum, di bidang pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, mari dengan zikir kita besarkan Indonesia. Dengan nama Allah kita bangun Indonesia yang lebih jaya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf, sesungguhnya saya ingin bersama-sama dengan para kiai, para ulama di sini, beserta dengan para jamaah sekalian sampai akhir dari majelis zikir ini. Tetapi karena besok pagi ada acara di Jember, maka saya mohon diri nanti setelah Kiai Nur memberikan tausiah, saya pamit untuk kembali ke Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, semoga kita semua husnul khatimah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanul jaza. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang indah dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Dr. Kiai Haji Surya Dharma Ali. Hadirin jamaah Majlis Maulid Ta'lim Riyadhul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan kepada jamaah bahwa kegiatan Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah ini adalah majlis murni berzikir dan bersolawat. Sekali lagi, Majlis Riyadhul Jannah ini adalah majlis yang murni berzikir dan bersolawat. Tidak ada embel-embel sama sekali daripada unsur politik. Sama sekali tidak ada. Jadi Majlis Riyadhul Jannah ini bebas dari politik dan juga netral, tidak diikuti hanya satu golongan, tapi beberapa banyak golongan dan jamaah yang bergabung di Majlis Riyadhul Jannah, baik itu golongan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga golongan Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Alhamdulillah semuanya masuk di dalam berkumpul, berzikir dan bersolawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi majlis ini siapapun orangnya, yang penting Islam. Tuhannya sama Allah, nabinya sama Nabi Muhammad, kitabnya sama Al-Quran. Nggih. Salatnya semuanya sama menghadap kiblat, yaitu Ka'batullah. Sama. Mau beda apa lagi panjenengan? Semuanya orang Islam, saudara kita dimanapun sejagat raya ini. Sehingga Rasulullah selalu mendoakan, yaitu beliau senantiasa berdoa dengan doanya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang beriman laki maupun perempuan. Ini didoakan oleh Nabi. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini satu saudara. Jangan sampai bercerai-berai gara-gara golongan. Jangan sampai kita berpisah sehingga memutuskan tali persaudaraan, lebih-lebih silaturahim gara-gara kita bukan golongannya. Jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian semuanya hamba Allah yang bersaudara. Ini tujuan pokok utama Majlis Riyadhul Jannah. Sekali lagi, majlis ini murni berzikir dan bersolawat. Sampai tidak ada sponsor satu pun, tidak ada. Tidak ada sponsor dari ini tidak ada. Jadi majlis ini dibesarkan oleh jamaah sendiri, mulai khususnya jamaah dari kalangan menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, menengah ke bawah. Jadi dibesarkan oleh jamaah yang kecil-kecil, Masya Allah, sehingga menjadi besar.
Dan mudah-mudahan kemurnian Majelis Riyadhul Jannah ini mudah-mudahan akan terus terjaga di dalam dakwah kita di berbagai daerah, khususnya di wilayah Jawa Timur. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan mau'izah hasanah langsung. Setelah itu, karena majlis ini belum diakhiri dengan penutup doa maulid, sebagaimana biasa, setelah itu kita bacakan talqinu zikir dan doa kunut. Maka mohon kepada seluruh jamaah, khususnya di wilayah Madura, kalau sudah wilayah Jawa insya Allah tetap tenang ya. Tetap tenang. Panjenengan mau keburu pulang ya tetap jauh ya, tetap jauh. Tidak mungkin nutut subuh, mboten nutut ya. Insya Allah tetap sabar ya. Sudah terlatih kebiasaan jamaah Riyadhul Jannah diguyur hujan, sudah terbiasa ya. Tidak goyah satupun, karena sudah tertanam kecintaan mahabbah kepada Allah dan kecintaan mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga inilah yang dinamakan mabuk cinta. Masa kalah panjenengan sama supporter sepak bola dengan lihat itu ya, sampai diguyur hujan tetap tergila-gila bolanya, tergila-gila sampai mabuk bola. Sama-sama mabuknya kita lain. Kita mabuk cinta kepada Allah dan mabuk cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan semuanya tetap tumakninah dan tenang ya. Mari kita dengarkan mau'izah hasanah sampaikan oleh panjenenganipun Dr. K. Haji Nur Muhammad Iskandar SK dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih banyak yang jawabnya lemes karena hujan. Itu namanya Islam kerupuk. Ayem. Sekali lagi mari dijawab dengan suara gegap gempita supaya majlis ini lebih banyak mendapatkan rahmat dan barokah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh setiap tetes air hujan yang diturunkan dari langit di majlis zikir dan majlis sholawat itu akan turun menjadi malaikat. Dan malaikat itu akan berdoa untuk kita semuanya. Sehingga semakin deras hujannya, semakin banyak malaikat yang mendoakan kita. Walaupun demikian, jangan hujan deras dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada yang jawabnya cuma ujungnya doang. Katuh. Itu enggak ikhlas. Allahul witru yuhibbul witro. Allah itu ganjil. Cinta akan sesuatu yang ganjil. Karena itu mari kita ganjili salam kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairil ummah ummati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah
man la nabiyya ba'dah al-mab'uthi rahmatan likafatil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La khawla wa la quwwata illa billah. Al-qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sa'adatil afadil, para habaib sibtin nabi, para ulama yang begini banyak, kalau saya sebutkan malah sampai subuh cuma nyebutin habaib dan ulama saja. Tapi spesial Sohibul Hajah, imam kita yang malam ini telah menyatakan secara umum bahwa Pak Menteri Agama Dr. Kiai Haji Surya Dharma Ali dan saya sudah dianggap sebagai keluarga besar Riyadul Jannah. Alhamdulillahirabbil. Ini perlu bersyukur, sehingga ini Pak Gus Rokem ini pinter. Siapa tahu nanti Pak Surya ini jadi presiden, berarti itu keluarga Riyadul Jannah. Habib Abdul Rahim, para kiai Habib Abdurrahman Habib Abdurrahman yang saya cintai, para kiai Madura, Kiai Samsul Arifin, Kiai Abdul Ghafur, dan kiai-kiai yang banyak, hadirin dan hadirat umat Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini, haji tahun ini luar biasa. Luar biasa yang pertama adalah dikejutkan oleh datangnya seorang jamaah yang ketika berada di Madinah tiba-tiba dia merangkul makam Rasulullah sambil teriak-teriak dia tidak mau untuk dilepaskan dari makam itu. Padahal ini tamu raja. Usut punya usut, ternyata dia ini adalah seorang tokoh besar, pemimpin partai anti-Islam yang tahun 2008 membuat geger dunia karena telah membuat film yang mencerca Nabi Muhammad, memaki-maki Rasulullah, menghujat Nabi Muhammad, dan oleh karena film itu dunia menjadi gempar, marah dunia. Akhirnya dia diancam akan dibunuh oleh anak-anak muda Islam karena ketakutan. Ngumpet dia. Setelah ngumpet kemudian dia berpikir secara jernih, Muhammad ini siapa sih? Kok saya cuma bilang gitu aja kok semua ngamuk sedunia ini loh. Siapa sebenarnya dia itu? Perintahkan anaknya untuk mencari bukunya tentang Muhammad. Dicari buku tentang Muhammad itu, dibaca pelan-pelan sama dia, pelan-pelan mulai tertarik. Yang luar biasa, di tengah-tengah ketakutan seperti itu tiba-tiba datang dalam mimpinya, seakan-akan Nabi mengajak dia, merangkul dia, bahwa kalau ingin selamat dunia akhirat, bacalah kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aslim taslam, masuk Islamlah kau, selamat kau. Maka saat itu tahun 2010 dia menyatakan masuk Islam, dan 2013 dia naik haji. Kemudian dia menyesal, dia rangkul itu makam Rasulullah, menyesali perbuatannya. Dia teriak-teriak, aku memaki engkau, aku menghujat engkau, aku fitnah kau, tapi justru kau rangkul aku, justru kau dekati aku, justru kau cintai aku, kau selamatkan aku ya Muhammad. Karena itu aku berjanji bahwa di hadapanmu ini, aku berjanji selesai pulang nanti aku akan bikin film terbesar di dunia yang akan membuktikan Islamlah yang terbenar di dunia ini. Tidak usah tepuk tangan, sholawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, bahwa Nabi itu terhadap orang yang seperti ini saja, apalagi panjenengan semuanya yang datang dari berbagai penjuru, datang di tempat ini, kemudian disaksikan oleh turunnya air hujan dan tidak beranjak, tetap sujud, tetap duduk sampai pagi karena cinta kepada Nabi. Insya Allah bukan hanya dirangkul, tapi dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Yang kedua, berita yang paling mengejutkan adalah pernyataan Gubernur Makkah di saat-saat pemerintah Saudi dalam keadaan kesulitan ngopeni jamaah haji sehingga dipotong 20% karena masjidnya sedang dibangun. Dan nanti kalau sudah selesai akan menjadi tempat ibadah terbesar di dunia. 10 juta orang bisa sekaligus sholat jamaah di tempat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini baru Allahu Akbar. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, selesai ibadah haji, dinyatakan oleh Gubernur Mekah bahwa penyelenggara terbaik haji di dunia tahun ini adalah pemerintah Republik Indonesia yang dikomandani oleh Dr. Kiai Haji Surya Dharma Ali. Alhamdulillahirabbil. Hadirin dan hadirat sekalian yang mulia, majelis ini adalah majelis maulid. Dalam kitab Alfiyah dikatakan, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu kaja'farin wa khirniko. Nama itu akan menentukan yang dikasih nama. Makanya orang-orang tua dulu kalau kasih nama anaknya pakai bulan-bulan Islam supaya jujur seperti bulan Islam. Bulan Islam itu jujur, tanggal 1 bulannya kecil, 15 bulannya gede, 30 bulannya hilang. Kalau bulan Masihiyah enggak jujur, tanggal 1 Januari bulannya gede, tanggal 15 Agustus bulannya hilang. Mengapa? Karena bulan-bulan Masihiyah, bulannya orang-orang Kristen, itu tidak ditandai rembulan, tapi ditandai matahari. Sehingga mestinya Januari sampai Desember itu namanya bukan bulan, mestinya namanya buhari. Kok namanya bulan? Tidak jujur dia. Kalau Islam betul namanya bulan, mengapa ditandai perputaran rembulan? Sehingga orang dulu kalau kasih nama anaknya pakai bulan-bulan Islam. Lahir bulan Syawal, tanggal 10, kasih nama Siti Waljina, Syawal Sejina. Ada yang lahir bulan Rajab, hari Selasa jam 2 pagi, dikasih nama Siti Rojabiah Kadwi Anggreni Umun-Umun, dipanggil si Mumun. Orang sekarang kan enggak, tidak bangga dengan Islamnya,
Dia kasih nama bukan pakai bulan Islam, tapi bukan bulan-bulan yang penuh kebohongan. Bukan bulan Islam, tapi bukan Masihiyah. Lahir bulan November, kasih nama Novia Kalajengking. Desember Desi Ratnasari. Januari Januar pribadi. Februari Febrianto. Maret Marto. Saya cuma ingin mengatakan Maulid Nabi ini dikatakan menjadi nama dari Maulidun Nabi. Mengapa? Karena 15 abad yang lalu Nabi pernah ditanya oleh sahabat, diterangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya Rasulullah, limadza tasumu? Ya Rasulullah, kenapa engkau senantiasa berpuasa yaumal isnaini, pada setiap hari Senin? Nabi menjawab, oh, kalau setiap hari Senin saya puasa, li'anna fihi wulidtu, karena di hari Senin itu saya dilahirkan di alam jagat raya ini. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Jadi maulid itu kaitannya dengan syukur. Syukur dengan berpuasa. Kalau berpuasa nanti mesti buka. Riyadul Jannah harus berani berpuasa. Wong maulid Nabi itu berpuasa kok. Kita berpuasa dengan apa? Yang mestinya kita enak bercengkeram dengan keluarga di rumah, kita tinggalkan berhujan-hujan ria di lapangan Pamekasan ini. Untuk apa? Nanti insya Allah diganti menjadi tiketnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Bukan hanya itu saja, bahkan kecintaan orang terhadap Rasulullah, seperti ayat yang saya baca tadi. Mengapa ayat ini ketika turun perintah sholawat terhadap Nabi berbeda dengan ayat-ayat yang lain? Kalau ayat lain perintah sholat, cukup Allah mengatakan aqimis sholat, aqimis sholat, langsung. Zakat wa atuz zakah, haji wa atimul hajj wal umrata lillah. Tapi begitu ketika Allah memerintahkan bersolawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad, Allah mendahulukan contoh dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah itu yusalluna, senantiasa bersolawat. Didahulukan contoh dulu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kau kepadanya. Artinya kalau orang anti solawat perlu dipertanyakan imannya, perlu dipertanyakan, jangan-jangan imannya kena penyakit. Karena apa? Perintah ini konkret. Ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan ketika ini turun, ada 4 malaikat besar datang kepada Nabi menyatakan kesetiaan. Yang pertama malaikat Jibril datang, ya Muhammad, wahai baginda Nabi, man shalla min ummatika 'alaika kulla yaumin 10 marratin. Barang siapa yang umatmu setiap hari membaca sholawat 10 kali sholawat. Ada sholawat yang paling pendek tapi paling hebat, yaitu namanya sholawat Jibril. Bunyinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek dan paling hebat. Mengapa kok yang paling pendek paling hebat?
karena Allah tahu kalau lu paling malas. Itu namanya sholawat Jibril. Itu dibaca 10 kali. Kata statement malaikat Jibril, ya Muhammad, sa'akhuduhu ala siratil mustaqim kal barqil khotif. Aku akan tenteng dia nanti. Kalau ada umatmu yang baca sholawat kepadamu setiap hari 10 kali, nanti di jembatan Siratul Mustaqim aku akan tenteng dia seperti kilat yang menyambar. Amin. Ya Rabbah. Janji kesetiaan ini membuat malaikat Mikail juga merasa perlu untuk menyatakan statement. Ya Muhammad, wa kadzalika ana kuntu. Hai Muhammad, aku tidak boleh ketinggalan. Man shalla 'alaika min ummatika kulla yaumin 10 marratin. Barang siapa di antara umatmu yang setiap hari baca salawat 10 kali, sa'asjudu ila rabbi wala arfa' rasi hatta yaghfir rabbi dzambah. Dan kalau ada umatmu yang setiap hari baca salawat 10 kali, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak angkat kepalaku sampai dengan Allah menyatakan orang itu sudah aku ampunkan dosanya, baru aku akan angkat kepalaku. Amin ya Rabbal. Yang ketiga malaikat Israfil. Kata malaikat Israfil, begitu juga aku ya Muhammad, kalau ada umatmu yang baca sholawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, maka nanti aku yang akan melayani dia, membawakan air minum dari telaga Kausar untuk dia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir malaikat yang paling serem, namanya malaikat Israel. Dengan kalem dia bilang, ya Muhammad, saya juga tidak boleh ketinggalan. Kalau ada di antara umatmu yang setiap sehari semalam membaca sholawat kepadamu 10 kali, maka nanti kalau meninggal dunia aku akan cabut roh dia seperti aku mencabut rohnya para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sholawat yang keluar dari mulut Rasulullah. Ninah yang mari kita baca bersama-sama, mudah-mudahan akan menjadi oleh-oleh kita nanti. Dan sehingga kalau kita selesai majlis ini terus mewiridkan sholawat ini, nanti Allah akan turunkan berkah dan rahmanya lewat para malaikat-malaikat besar untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu
tasliman katsira. Itu dibaca 10 kali setiap hari. Insya Allah, Allah akan berkahkan rezeki kita. Dan rezeki yang paling utama dalam sepanjang hidup kita, kita akan bertemu dengan Rasulullah. Tentu tidak secara fisik, ketemunya dalam mimpi. Barang siapa yang setelah Nabi wafat, mimpi ketemu Nabi, itu pasti ketemu Rasulullah. Mengapa? La ahad yatasakhasu bisakhsiyatin Nabi. Makhluk Allah serta malaikat tidak ada yang mampu untuk menyerupai Nabi. Ada Abul Jan, itu Nabi Adamnya jin, baru ingin menyerupai Nabi, terbakar dirinya, nggak kuat. Jadi kalau panjenengan baca ini, mimpi ketemu Nabi, itu berarti panjenengan ketemu baginda junjungan kita, Nabi besar Muhammad. Tapi kalau nanti malam mimpi ketemu saya, mungkin ketemu kuntilanak. Karena itu baca ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh bagi kita semuanya, dan kita doakan Bapak Ki Haji Dr. Surya Dharma Ali, anak pesantren salaf yang kemudian menghafal Al-Quran, dan atas izin Allah perjalanannya menjadi Menteri Koperasi, Menteri Agama, dan sekarang Alhamdulillah dalam penyelenggaraan haji mudah-mudahan husnul khotimah. Tinggal sekali lagi, mudah-mudahan penyelenggaraan haji terus menjadi baik, dan ke depan nanti menjadi berkah bagi bangsa Indonesia, berkah bagi masyarakat yang ada di Riyadul Jannah ini. Sekali mohon maaf karena besok pagi harus ada acara di Jember, selesai di Jember kemudian kami ada acara di Lirboyo Kediri, sehingga kami tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Tapi yakinlah sepanjang di jalan Gus Rohim, Khayu Abdurrahman, kami terus mengikuti zikir ini semuanya. Mohon maaf dan terima kasih. Selamat berpisah, sampai jumpa pada episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah hasanul jaza. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh Panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK dari Jakarta. Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid Riyadul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majlis ini, alhamdulillah sudah diawali sambutan dan mau'idhah hasanah. Itu adalah juga ada hikmahnya yang besar. Karena sampai saat ini jamaah kita masih berdatangan. Jadi insya Allah ini doa maulid termasuk doa pamungkas yang paling akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada hikmahnya. Bagian jamaah yang tadi macet di Tanah Merah, di Belega, di Galis, sampai sepanjang berjam-jam, bukan
1-2 bis, tapi puluhan bis, hampir 50 bis yang tertahan di sana. Nah, mudah-mudahan, alhamdulillah sekarang sudah mulai berdatangan. Maka untuk mengolor waktu, mohon sambutan singkat atas nama Sohibul Hajah atau keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati atau yang mewakili Bupati. Mohon sambutan dipersingkat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, yang pertama, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan mengucapkan jazakumullah dan sangat berterima kasih kepada semua para habaib, para kiai, para hadirin, para jamaah yang telah bersama-sama berduyun-duyun hadir di majelis ini, dan saya menyaksikan sangat luar biasa. Sehingga saya tidak bisa membedakan antara air hujan dan air mata yang menetes dari jamaah semuanya. Saking cintanya kepada Allah dan saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan khususnya di Kabupaten Pamekasan, khususnya di Madura dan seluruh Indonesia, semua umat Islam sejuk, bersatu, bersama seperti pada malam hari ini berkumpul di tempat ini. Dengan berkah, dengan salawat kita bisa bersatu, dengan salawat kita bisa bersama-sama untuk membesarkan, menjunjung syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah di Kabupaten Pamekasan sangat berterima kasih. Kami tidak bisa memberikan balasan apapun kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah ini terus semakin besar, semakin dicintai dan semakin diikuti oleh umat Islam. Yang terakhir, kami juga mohon maaf apabila di daerah kami di Kabupaten Pamekasan yang telah menjadi tempat penyelenggaraan sholawat ini ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang baik menurut bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Kami mohon maaf karena memang begini adanya. Mudah-mudahan di daerah kami akan semakin baik dan semakin sejuk karena berkat sholawat pada malam hari ini. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah asal jaza. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Bupati Pamekasan atau yang wakilnya yaitu Wakil Bupati Pamekasan. Mudah-mudahan dengan adanya berzikir dan bersolawat khususnya di Kabupaten Pamekasan, umumnya di Pulau Madura ini akan menjadikan bertambah syiarnya Islam, akan bertambah jayanya umat Islam. Mudah-mudahan juga akan bertambah makmurnya umat Islam, karena pulau ini adalah pulau wali dan kotanya kota santri. Mudah-mudahan tetap akan bertahan. Amin Allahumma amin.
Dan juga perlu kami sampaikan, kita tahaddutan bin ni'mah, bahwa malam ini yang mengikuti siaran langsung melalui streaming yaitu diikuti oleh 78 negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga disiarkan dari Madura TV dan juga dari Batu TV, dan juga insya Allah mudah-mudahan kita punya RCTV. Amin Allahumma Amin. 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 Sebelum kita lanjutkan pembacaan Maulid Simtud Duror, sekali lagi mohon para jamaah yang tenang dan khusyuk khidmah sampai akhir majlis ini selesai. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini betul-betul akan membawa barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga membawa barokah dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga membawa barokah karomah daripada para habaib, para ulama-ulama yang hadir yang saat ini di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan keberkahan semuanya akan kita bawa pulang untuk keluarga-keluarga kita dan tetangga kita dan teman-teman kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama untuk melanjutkan pembacaan kitab Maulid Simtud Duror yang dibaca oleh Ustaz Habibi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول، ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف الأم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فضله